Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Kembali lagi kita akan membahas horor-hororan. Saya ada satu cerita horor nih buat kalian. Sebelumnya monggo atuh di subscribe dulu ya, karena kita akan segera memasuki segmen Kismis, kisah misteri. Gimana? Udah subscribe belum? Yaudah, kalau sudah, mari kita masuk ke ceritanya. Yuk! Nah, kalian semua pasti senang dong kalau masuk di sebuah plaza atau mall gitu. Nah, gedungnya kan cakep-cakep tuh, interiornya mewah, pokoknya cocok kali lah buat cuci-cuci mata kan. Tapi jangan salah, di balik semua wajah cantik yang ada di plaza itu termaksud SPG-SPG-nya dan juplan pelayannya, biasanya di sebuah plaza atau mall itu banyak menyimpan kisah horor juga loh. Gak percaya? Nih, saya ada cerita nyata pengalaman karyawan plaza. Pasang telinga kalian baik-baik ya, karena kita akan segera masuk ke ceritanya. Nah, jadi hari itu kan, Nur sama Simon lagi ngatur-ngatur barang nih di gudang. Soalnya lagi mau persiapan stok barang. Kalau karyawan plaza gede gitu kan, udah biasa gitu. 2 kali setahun pasti nyetok barang lah. Buat tahu angka kehilangan barang di tahun itu seberapa banyak. Nah, Nur ini sama Simon dapatlah tugas buat rapi-rapiin barang yang ada di gudang. Nah, barang-barang yang ada di gudang itu biasanya itu mereka susun, rapiin, di grouping, terus ditempel nomor lokasinya biar mempermudah proses menyetok nanti dan juga pengecekan kembali oleh tim pengawas gitu. Kebetulan di hari itu kan Nur dan Simon ini kerjanya sampai malam banget nih. Soalnya kejar deadline kan, nantinya di hari itu tepat di jam 12 malam itu bakalan mulai menyetok gitu ceritanya. Malam itu sudah jam 9 malam, Nur sama Simon ini masih sibuk nih di gudang. Tiba-tiba aja si Simon ini kebelet kencing tuh. Nah, izinlah Simon ini ke Nur kan. Simon tuh bilang malam itu, "Nur, saya ke toilet dulu ya, sekalian mau ngambil isolasi. Soalnya isolasinya kurang nih buat tempel-tempel nomor lokasi gitu kan." Si Nur ini bilang, "Oh, oke, jangan lama-lama ya." Nah, pergilah tuh si Simon kan ke toilet yang ada di office. Nah, office-nya itu ada di lantai 3 gedung itu. Nah, sisa si Nur nih sendirian di gudang. Pas perginya si Simon itu, Nur ngerasa kok suasana gudang jadi mendadak beda gitu hawanya. Cuma si Nur ini mikir, mungkin karena sepi aja kali ya. Sementara dari tadi kan hahahi mulu nih kan, karena ada si Simon yang selalu ngelawak. Nah, selang 10 menitan lah, Simon ini kok belum balik juga nih dari office. Dah lah, Nur nih mikir apa sekalian setoran isi perut dulu kalian nih bocah. Sambil terus lanjutin pekerjaannya. Posisinya si Nur saat itu kan lagi manjat tangga nih, karena Nur ini ngerapin barang yang ada di rak gudang paling atas gitu. Jadi mesti pakai tangga biar mencapai itu barang yang ada di rak atas itu. Pas lagi asik-asik rapiin barang nih, si Nur ngerasa ada yang lewat gitu di belakangnya. Bahkan sampai nyenggol tangga yang dipakai sama si Nur ini. Si Nur ini jengkel dong, kayak hampir jatuh gitu loh. Pas kesenggol itu kan Nur bilang, "Ih, ngapain mesti lari-lari Simon? Udah tahu gudang sempit. Kalau saya jatuh gimana?" Nah, si Nur ini bilang kayak gitu kan. Karena dipikirnya si Simon nih yang nyenggol tangganya itu. Nah, saat itu memang si Nur itu lihat ada bayangan gede gitu berdiri di belakangnya. Dipikirnya itu kan si Simon. Soalnya Simon itu kan badannya gede juga ya, kayak Huluk. Jadi dipikirnya, oh itu bayangan si Simon. Nah, si Nur ini agak ngerasa heran dong. Kok si Simon ini diam aja, nggak langsung kerja gitu. Ditegur lagi kan sama si Nur, tapi posisinya si Nur ini masih membelakang nih, nggak balik dia. Nah, si Nur ini bilang, "Mon, langsung kerja lagi, napa? Udah jam berapa nih? Udah dekat jam 10 lagi. Sudah mau tutup toko. Kalau udah tutup toko kan nggak ada kesempatan lagi tuh buat ngerapihin barang." Kebetulan si Nur malam itu kan pengennya keluar juga ya, mau cari konsumsi buat nanti proses menyetok gitu, kayak air minum, coklat-coklat, cemilan-cemilan tengah malam gitulah. Nah, si Nur ini makin heran dong, kok nih orang diam aja gitu loh. Nah, pas si Nur balik belakang tuh, mau lihat kan, taunya kagak ada siapa-siapa cuy, gak ada orang. Nah loh, terus tadi itu bayangan siapa dong? Si Nur ini langsung auto lemes dong lututnya, mana lagi di atas tangga lagi. Si Nur langsung pelan-pelan turun karena ketakutan kan, sampai merinding anjir. Pas lagi turun itu, tiba-tiba si Simon ini datang kan dari office. Terus dia bilang nih sama si Nur,
Sorry Nur, kelamaan ya, soalnya tadi abis setoran dulu di konter. Soalnya ada customer, jadi saya layanin dulu deh. Kan lumayan tuh, bukan nota ya kan. Nah, pas si Simon ini lagi nyerocos nih, si Nur ini tiba-tiba bilang, Kak Simon baru datang. Nah, si Simon bilang, iya kenapa? Nah ini kan saya baru sampai. Langsung lah itu si Nur kan ceritakan kalau tadi dia ngelihat bayangan hitam itu. Dia cerita langsung ke Simon kan. Nah saat itu Simon langsung bilang, yaudah yuk kita keluar aja yuk, balik konter lagi, udah lagi pula udah mau tutup toko juga kan, nanti aja lah selesainya pas mau stok, nanti tinggal rapi-rapiin dikit kok, nanti saya yang kerjakan. Nah akhirnya mereka keluar lah tuh, tinggalin gudang itu kan. Udah gak bisa santai lagi nih mereka, udah lari terbirit-birit atau mereka ngeri woi. Nah itu cerita yang pertama. Kita lanjut ke cerita yang kedua nih, masih di plaza yang sama juga, masih plaza itu juga nih, tapi pengalamannya ini sama teman-teman kerjanya Simon sama Nur ini, namanya Pak Anwar sama Berti. Nah hari itu kan seperti biasa nih, buka toko jam 10 pagi gitu kan, jam operasional toko untuk umum, tapi untuk karyawan itu udah datang dari jam 8 pagi. Bahkan sebelum jam 8 itu security sudah harus standby di toko buat buka pintu toko gitu deh. Nah, sementara untuk karyawan harus beberes konter dulu nih. Nah, pas buka toko di jam 8 pagi itu kan suasana toko masih gelap gulita banget ya. Mesti nyalain lampu dulu di tiap lantainya. By the way, plazanya itu ada 3 lantai ya. Nah, pagi itu kan karena masih gelap, Pak Anwar ini sebagai security di salah satu tenan yang ada di plaza itu, pergilah nyalain lampu itu ke ruang AHU yang ada di lantai ground. Nah, biar lebih cepat nih, dia mintalah tuh bantuan sama salah satu karyawan yang ada di situ juga. Nah, sekalian kan buat temanin juga, soalnya agak ngeri-ngeri sedap juga sih di ruangan yang di tempat yang segede itu, mati lampu terus lu jalan sendirian. Enggak ketar-ketir loh. Nah, hari itu kebetulan Berti lah orangnya kan, dia ketemu sama Berti, jadi Berti lah diajak. Dah, pergilah tuh kan mereka berdua nyalain lampu dulu nih di office, terus mereka ke lantai 2. Nah pas turun ke lantai 2 itu, mereka tiba-tiba dengar bunyi komputer yang dinyalain gitu, pokoknya musik khas komputer Acer gitu loh, dari pengeras suara yang ada di ruang informasi yang ada di lantai 3. Nah si Berti ini sama Pak Anwar agak heran dong, karena setahu mereka pagi itu belum ada CSO yang masuk. Tapi mereka nggak mikir aneh-aneh nih saat itu. Lanjutlah kan mereka ke lantai ground, ke ruang AHU buat nyalain lampu yang ada di lantai ground itu kan. Turunlah mereka lewat tangga eskalator, tapi jalan kaki mereka karena eskalatornya tuh belum nyala. Lampunya aja belum nyala, gimana mau nyala coba. Nah saat itu posisi Pak Anwar ini udah di dekat pintu ruang AHU itu. Sementara Berti masih di ujung tangga nih, di belakangnya Pak Anwar. Tiba-tiba nih, si Berti dengar ada suara cekikikan ketawa perempuan gitu, tapi kecil. Jadi Berti mikirnya, aelah pagi-pagi belum fokus, ada-ada aja nih telinga dengarnya. Nah lanjutkan tuh si Berti jalannya menuju ruang AHU itu, nyusulin Pak Anwar. Nah pas udah nyalain lampu itu, tek, dah lah nyalakan semua lampu ruangan. Bertepatan dengan nyalanya lampu itu, mereka ini dengar lagi tuh suara ketawa perempuan dan gede banget wuih. Pak Anwar sama Berti yang dengar itu auto kabur lah. Mereka lari lah tuh, mereka lari naik ke office balik kan. Sebelum sampai office itu kan harus ngelewatin ruang informasi dulu nih. Saat itu Berti sempat ini singgah di ruang informasi itu. Nah dia lihatlah, kok komputernya mati ya, bukannya tadi udah ada suara nyala komputer gitu, terus ini kok komputernya mati, CPU-nya pun masih mati. Enggak, pokoknya aliran listrik yang ada di komputer itu kan khusus, jadi belum nyala sama sekali. Dan komputer itu kalau mau dinyalain itu aliran listriknya kan harus dari ruangan yang ada dalam office juga lah, ruangan khusus pokoknya. Nah terus suara nyala komputer tadi asalnya dari mana? Karena ketakutan nih, Berti buru-buru lah tuh masuk ke office kan, nyusulin Pak Anwar. Kuntinya bisa-bisa aja nih, kesuyangan juga kali ya bangunnya. Ngeri kali cuy. Kalian ada cerita apa nih? Cerita yang di bawah ya. Lanjut lagi nih, kita ke cerita berikutnya. Sore itu kan Nurul ini masuk
Sip, sore. Kebetulan lagi rame banget nih customer di konternya, barangnya banyak laku. Nah, karena ada banyak buka nota gitulah, jadi barang-barang yang di display di konternya itu mesti diisi ulang dong. Nah, pergilah kan si Nurul ini ke gudangnya. Nah, gudangnya itu ada di lantai ground. Sementara konternya sendiri ini ada di lantai 3. Wih, jauh kali ya. Nah, pergilah kan dia tuh lewat lift karyawan, soalnya barangnya kan koper gitu ya, gede-gede, jadi mesti lewat lift lah. Dah pergi kan, pas dah masuk lift nih, si Nur emang udah ngerasa kok hawanya kayak aneh gitu ya, kayak ada yang ngikutin, tapi kok nggak ada orang gitu. Pas dia balik belakang kan, mastiin siapa sih sebenarnya yang ngikutin. Mungkin biasa kan teman-teman ngerjain, tapi kok nggak ada orang gitu. Dah, dia mikir positif aja kan, mungkin suasananya sore itu menjelang masuk ke maghrib, jadi toko juga mendadak sepi karena mau sholat maghrib gitu kan. Dah, lanjutlah dia kan ke gudang. Nah, sebelum sampai gudang, dia kan ngelewatin dulu konternya temannya nih, namanya itu Mbak Lia. Saat itu Mbak Lia ini kelihatannya mau masuk juga nih kan ke gudang. Nah, ditegur lah nih sama si Nurul, Mbak Lia mau ke gudang, tapi si Mbak Lianya ini diam aja. Si Nurul sebenarnya agak lumayan aneh juga sih dengan perubahan sikap Mbak Lia yang tiba-tiba diam, tapi si Nurul mikir, oh, Mbak Lia mungkin lagi ada masalah kali ya, karena aslinya Mbak Lia ini kan sebenarnya orangnya itu bawel banget, teriak banget orangnya, jadi jarang banget buat diam-diaman gitu. Nah, cuma saat itu kan si Nurul mikir, adalah manusia kan wajar ya kalau saat-saat tertentu buat diam, mungkin lagi capek atau apalah gitu. Dah, saat itu Mbak Lia sama Nurul ini kan masuklah tuh kan ke gudang. Mbak Lia ini di depannya Nurul, sementara Nurul ngikutin Mbak Lia kan dari belakang. Di gudang itu kan banyak belokannya. Saat itu Nurul ini bilang, Mbak Lia tungguin aku ya, aku mau ngambil koper dulu, nggak lama kok. Nah, Mbak Lia ini cuma ngangguk aja, tapi masih diam posisinya. Pas selesai turunin koper itu kan dari rak, si Nurul ini minta tolong lagi nih ke Mbak Lia, bisa tolong bawain koper yang ini nggak ke depan pintu, di depan pintu gudang maksudnya. Saat itu kan Nurul udah bawa 3 kan, Mbak Lia itu disusahin 2. Nah, jalanlah duluan ini si Nurul kan ke depan pintu gudang. Nurul ini sampai di depan pintu gudang, Nurul itu berpapasan nih sama Mbak Lia yang asli. Mbak Lia saat itu bilang, kok Nurul ambil koper nggak ngajak-ngajak sih, biasanya juga ajak saya buat bantuin, sekalian lihat-lihat gitu kan buat pulkam. Kali ini Mbak Lianya bener nih, sesuai watak aslinya yang bawel. Saat itu Nurul langsung diam, bengong. Lah, kalau ini Mbak Lia yang tadi nemenin saya di dalam itu siapa? Anjay. Sementara tadi pas keluar itu Mbak Lia kan masih ada di dalam, tak suruh bawain koper itu kan. Nah, auto gemetar dong si Nurul ini. Berbalik nih Mbak Lia yang bingung karena si Nurul ini mendadak diam dong. Nah, saat itu Mbak Lia tanya, Nurul kamu kenapa? Kamu sakit? Badan kamu dingin? Kamu kok pucat sih? Kenapa? Nah, si Mbak Lia ini dengan nada khas cerewetnya kan, dengan gaya khas cerewetnya itu bertanya terus. Nah, Nurul ini bilang, Mbak Lia baru masuk gudang. Mbak Lia lagi bilang, iya saya kan dari pasar tadi, soalnya ada customer aku ini juga baru mau masuk gudang. Itu pun karena aku lihat kamu dari jauh kan. Nah, Nurul ini langsung lah kan tarik Mbak Lia masuk ke dalam gudang buat lihat koper yang tadi disuruh Mbak Lia itu yang bawa kan. Dan saat itu ternyata posisi koper itu masih di awal pas Nurul itu turunin dari rak gudang, dan si Mbak Lia yang tadi itu hilang entah kemana. Mbak Lia yang aslinya langsung lah tuh kan bantuin Nurul ambil koper itu sambil tanya-tanya harga juga. Nurul ini ya diam aja, belum menjawab apa-apa, dan cuma ngajakin Mbak Lia yang asli ini buat cepet-cepet keluar dari gudang itu. Nah, si Nurul bilang, yaudah yuk kita keluar aja, nanti cek harga di konter. Mbak Lia ini ikut lah kan antar Nurul ke konternya, sekalian Mbak Lia juga mau istirahat lembur kan. Hari itu tibalah mereka di konter ini. Mbak Lia langsung masuk ke ruang office, ke kantin, sementara Nurul menyusul ke toilet. Saat itu di office Nurul sama Mbak Lia sempat ngobrol nih. Si Nurul sempat menceritakan kejadian yang tadi dia alami, dan si Mbak Lia itu shock dong. Dan gara-gara itu Mbak Lia ini juga jadi kayak agak takut-takut gitu masuk sendirian di gudang. Dan ternyata di gudang itu bukan cuma 1-2 orang loh yang ngalamin kejadian-kejadian aneh, tapi banyak. Pernah nih anak kasir juga kan masuk ke gudang itu, ke ruang kantongan yang ada di pojokan gudang itu, namanya nih Malik.
Pergilah dia kan ngambil kantongan. Dari awal masuk pintu gudang itu hawanya udah gak enak nih menurut perasaan si Malik ini. By the way, si Malik itu punya six sense ya. Bukan cuma bisa ngerasain, tapi juga bisa ngelihat secara langsung. Kagak enak banget kali ya. Nah, buat kalian yang punya six sense juga, coba deh kalian ceritain di bawah. Sengeri apa sih jadi anak indigo? Hari itu, Malik ini masuk pagi kan. Sebelum buka toko kan, anak-anak kasir itu pasti nge-refill kantongan dulu nih di tiap-tiap kasa. Karena si Malik itu anak laki yang masuk di sip itu, jadi dialah yang bertugas nge-refill kantongan. Pergilah kan dia ngambil kantongan di gudang. Pas sampai pintu gudang itu, dia buka. Set. Wush. Hawanya itu kayak nabrak mukanya dia gitu, uy. Pokoknya itu lain banget lah hawanya. Langsung kayak berasa mual gitu lah kan menurut si Malik ini. Tapi bukan aroma bangkai, hanya wangi khas barang-barang dalam gudang itu bercampur debu-debu duniawi. Tapi sukses bikin pusing kepala juga. Nah, dia kan masuk aja nih. Pas dah dalam gudang ini, kan banyak tuh rak-rak susunan barang-barang. Dia ngerasa kok ada yang main petak umpet gitu sama dia. Si Malik ini kan berusaha ngegap kan nih anak area mana nih yang ngajakin dia bercanda pagi-pagi kan. Tapi petak rak itu kan apa sih namanya itu loh, kan rak-rak gudang itu yang dibikin kayak labirin-labirin itu loh. Nah, tiap sudutnya itu kan si Malik ngecek nih, kagak ada tuh orang, nggak ada sama sekali. Cuma dia ngerasa ada yang lari-lari gitu. Terus tiap si Malik ini melangkah nih biar lebih dekat dengan ruangan kantongan itu kan, di belakangnya tuh kayak ada anak kecil yang lari-lari gitu terus ngumpet. Nah, si Malik ini kan terus aja nih lanjut ke ruang kantongan itu, jalan set. Pas buka pintu ruang kantongan itu, ngek. Saat itu Malik itu disambut oleh sosok tinggi hitam, mata merah, senyumnya sumpeh. Serem kali, woi, giginya bertaring-taring, kukunya panjang banget. Sosok itu berdiri di dalam ruangan kantongan itu. Karena kaget bukan main kan, si Malik ini tuh langsung pingsan di tempat. Siap coba yang nggak pingsan di tempat kayak gitu. Syukur cuma pingsan, kalau semaput gimana? Nah, karena dirasa dah kelamaan kan, si Malik ini nggak balik-balik, dicek lah ini sama teman-temannya yang 2 orang lagi anak kasir, tapi ke ruangan kantongan itu. Saat itu si Malik ditemukan pingsan di pintu ruang kantongan itu. Diangkat lah kan, tuh si Malik dibawa ke office. Disadarin lah. Pas dah sadar kan, si Malik ini teriak-teriak ketakutan nih. Lah, teman-temannya yang tadi panik jadi makin panik juga dong. Kenapa nih bocah? Kesurupan apa gimana? Ditenangin kan sama stafnya lagi. Terus ditanya-tanya nih, ceritalah si Malik itu kalau dia pingsan itu bukan karena lapar, tapi karena ketemu sosok genderuwo di gudang itu. Ngeri nggak tuh? Ini baru 3 cerita loh ya. Masih banyak lagi cerita-cerita yang aku mulungin nih buat kalian, pengalaman-pengalaman horor anak plaza ini. Cuma nggak usah sebut nama plazanya ya. Itu melanggar privacy. Oke, nanti disambung lagi di video lain ya. Soalnya yang ini aja aku ceritain ke kalian udah merinding-merinding disco lagi nih aku. Udah dari awal tadi aku merinding. Udah bulu-buluku ini udah nggak bisa turun, berdiri terus nih. Macam lagi cari lawan cuy. Jangan ya, jangan ditiruin. Nanti kita cerita lagi pokoknya ya. Sering-sering lah kalian nonton video aku. Banyak hal-hal seram aku, boy. Just for you and only you. Oke. Pokoknya kalian subscribe aja biar makin semangat aku ngebacotnya ya. Ngebacot-bacot horor nih buat kalian. Oke. Subscribe, like, comment, and share. Juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan di dislike. Ada masalah hidup apa sih Anda ya? Mendingan kau cerita lah di kolom komentar aku ya. Kawan lah kita ya. Jadi sahabat kita. Dah ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.